Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam acara Kurma Kultum Ramadan Muhibah di tahun ini, tahun 2026, tentunya bersama SD Muhammadiyah 1 Paron yang kita cintai. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini mari kita bersama-sama mentadhaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Udah seberapa baik hubungan kita dengan Allah, atau bahkan hubungan kita agak renggang di akhir-akhir ini, sehingga kita merasakan kerenggangan itu, sholat jadi nggak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu jauh kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjuro, terasa asing. Kita sampai lupa meletakkan Al-Quran kita di mana. Kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita itu merasa sedih, merasa galau, merasa berputus asa, dan berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dengan pasangan kita. Padahal hubungan kita dengan pasangan kita itu kita merasa tidak ada masalah apa-apa. Masalah sepele bisa menjadi ramai. Mari jamaah, mari sahabat semuanya, kita ingin merenungkan hubungan kita dengan Allah. Karena Nabi pernah mengatakan, man aslaha fi ma bainahu wa bainallah, aslahahu Allah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, padahal tadi saya bilang kayaknya kita juga bingung masalahnya apa. Masalah sepele tapi menjadi ramai. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang itu tidak baik, kita ngerasa dengan hubungan kita dengan teman-teman kita itu tidak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan tetangga nggak baik, maka hal yang pertama yang harus kita introspeksi itu adalah hubungan kita dengan Allah. Pasti nggak baik. Sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga renggang. Kalau kita ngerasa kita susah banget khusyuk di dalam sholat, kita jarang banget membaca Al-Quran, kita susah bangun subuh, ketahuilah itu adalah semua indikasi bahwa hubungan kita dengan Allah lagi nggak baik. Dulu para ulama sangat peka memperhatikan hubungannya dengan Allah. Ketika rumah saya bocor, saya akan langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu adalah menjadi bukti hubungan saya dengan Allah lagi buruk. Kalau anak saya susah dinasihati, saya akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah anak saya keras hatinya kecuali karena hubungan saya dengan Allah lagi kurang baik. Kalau saya ribut dengan pasangan, maka saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan pasangan kecuali karena saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kita di dunia saja, akan tetapi menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat kelak. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah, karena kita udah gak bisa berharap ke siapa-siapa lagi kecuali berharap kepada Allah. Maliki yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta dan keluarga udah gak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari coba kita renungkan kembali. Sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah? Sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah? Kita lihat kehidupan kita. Kita lihat ibadah kita. Kita lihat puasa kita. Udah sampai hari ini, udah di hari kesekian,
Apakah puasa kita masih banyak kekurangan? Apakah kita masih malas untuk tarawih? Apakah kita masih malas untuk sholat subuh berjamaah? Bisa jadi hubungan kita dengan Allah lagi parah, sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita balikan lagi kepada Allah. Kita ajak damai Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu pemaaf. Allah itu enggak pendendam. Allah itu pemurah. Kalau kita pengen ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau maha suci Engkau. Aku yang zalim. Aku yang salah. Akui kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hubungan kita akan kembali baik. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, semuanya akan berangsur-angsur akan membaik dalam kehidupan kita. Dan akhirnya semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.